Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Teman-teman sekalian, yang sama-sama kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada beberapa perusahaan yang mengalami gulung tikar ya, ataupun bisa dikatakan yang bangkrut lah. Sehingga itu dampaknya luar biasa. Untuk lapangan pekerjaan pun saat ini juga kita sulit. Nah, jadi sedikit mungkin bisa saya sampaikan pada malam ini penyebab ya gulung tikar itu kenapa sih? Kalau saya melihat kan dua sisi, dari sisi internal kemudian dari eksternalnya. Kalau untuk dari internalnya sendiri, itu di Indonesia ini untuk pengusaha UMKM ya khususnya, untuk adaptasi, untuk pergeseran tentang teknologi ini masih minim. Bahkan angkanya kalau saya merilis beberapa survei itu baru 29%. Nah, artinya dari sisi internal ini tentu harus ditingkatkan lagi adaptif terkait teknologinya. Sehingga harapannya untuk UMKM khususnya di Indonesia ini bisa survive kembali ataupun bisa membuka pekerjaan kalau seandainya UMKM-nya itu bagus begitu. Kemudian masih dari sisi internal, yang kedua yaitu terkait struktur organisasi ya. Struktur organisasi di perusahaan-perusahaan yang di mana perusahaan-perusahaan juga banyak yang sudah tidak solid nih sumber daya manusianya. Jadi ketika manajemen memberikan perintah ke tim ataupun ke bawahannya, ini realitanya banyak karyawan-karyawan yang tidak melakukan perintah ataupun tidak senada dan seirama nih. Nah, ini juga memang menjadi salah satu pengaruh nih. Jadi perusahaan yang kolaps ya antara untuk mengenai dari sisi internalnya. Artinya yang diperintahkan apa, yang dilakukan apa. Artinya tidak ada sinkronisasi antara top manajemen dengan tim operation. Nah, ini juga harus diwaspadai juga, dan kemudian mungkin lebih hati-hati untuk proses rekrutmennya agar artinya dari proses rekrutmen kemudian SDM ini bisa benar-benar menjadi kualitas-kualitas yang bagus lah. Kemudian dari sisi eksternal ya, sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah ini memang membuat kebijakan ataupun peraturan ya, ataupun regulasi lah. Pada umumnya memang terkesan serba mendadak kan. Kemudian juga aturan-aturan yang sudah dikeluarkan sama pemerintah ini juga kadang-kadang menyulitkan nih untuk pengusaha-pengusaha. Sehingga pengusaha juga kesulitan untuk ngikutin dari regulasi aturan pemerintah ini. Kemudian masih dari sisi eksternalnya, yaitu banyaknya persaingan ya, perusahaan asing tuh, terutama di Indonesia ini kan banyak banget perusahaan asing ya. Mungkin kita bisa hitung teman-teman sekalian berapa persen ya di Indonesia ini yang pengusaha lokalnya ataupun yang memang kita punya usaha. Artinya ini juga tentu harapannya di Indonesia ini juga kita bisa mengikuti itu seperti perusahaan-perusahaan asing tuh. Kemudian kesimpulannya teman-teman ya, tentu kita harus terus berinovasi ya. Artinya berinovasi, kemudian kita juga bisa mampu bersaing tuh sama perusahaan-perusahaan yang asing yang ada di Indonesia. Sehingga kita bisa seimbang. Ya, itu sih teman-teman dari dua sisi ya, internal dan eksternal. Ya, yang pertama tadi dari sisi internalnya saya sampaikan kembali. Yang pertama harus adaptasi terkait era digitalisasi nih, teknologi. Karena angkanya masih kecil, UMKM di Indonesia ini masih 29%. Kemudian yang kedua dari sisi internalnya terkait struktur ataupun SDM di perusahaan sendiri. Yang memang harus prosesnya untuk rekrutmen dan sebagainya, untuk pemilihan sumber daya manusianya ini memang benar-benar harus lebih jeli lagi. Kemudian dari sisi eksternalnya, yaitu memang kita sering berbenturan perusahaan-perusahaan itu dengan regulasi aturan pemerintah. Kemudian juga persaingan ya, artinya persaingan yang sangat ketat ya. Nah, seperti itu, apalagi perusahaan asing. Nah, maka dari itu sedikit berbagi teman-teman, mungkin bisa lebih hati-hati lagi
pengusaha-pengusaha yang khususnya di Indonesia dan harus benar-benar adaptif tentang perubahan-perubahan. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.